Selamat bergabung kembali di live streaming Blog Tips. Hari ini kita mau ngomongin apa? Seperti lu lihat di depan masih ada titel tentang most domain. Berarti kita masih akan ngomongin soal its domain. Masih lu mau nanya, bang lu ngomongin most domain. Ya, agak maklum ya, karena ini adalah endorse. Tapi gue kalau ngomongin soal its domain sih, ini yang kali ini benar. Gue ngomongin soal checklistnya guys. Sabar ya, gue ngeliat dulu. Kok dia nggak nyala? Sabar. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja ya. Di sekitar 5 tahun yang lalu tuh kayak kalau 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, artinya misal tahun 2020-an, yang namanya its domain itu harganya masih masuk di akal ya. Kalau sekarang itu harganya wah banget sih. Sebenarnya harganya udah nggak sangat nggak masuk di akal. Kok bisa sampai kayak gini? Harganya bisa lo lihat itu 52.000 euro, 100.000 euro, 62.000 US dollar, 4.595 dollar gitu kan. Ini menurut gue harganya udah sebenarnya bukan sekarang ya, udah sejak 2-3 tahun yang lalu harganya tuh udah nggak masuk di akal banget. Nggak masuk di akal banget. Kok bisa harganya seperti kayak gini? Karena nggak ada benchmarknya, nggak ada panduannya, nggak ada checklist atau nggak ada hitungannya yang gimana sih yang dibilangin its domain yang bagus itu. Dan nggak banyak juga praktisi SEO itu memberikan benchmark atau memberikan panduan gitu kalau mau beli yang namanya its domain yang dibilang bagus itu yang kayak begini nih, poinnya kayak begini. Nggak ada tuh. Karena nggak ada yang seperti itu, maka kalau bikin harga itu seenak-enak jidat. Benar nggak? Pertanyaanku kok nggak masuk di komen video, mau masa kalau pakai link dia nggak akan masuk om. Tapi tanya aja di situ, kalau pakai link hilangin titiknya ya. Ini harganya nggak masuk di akal. Nah, sebenarnya kita harus nurunkan ini harganya, nggak kayak gini. Kalau dulu ini model-model kayak yang sekarang ada lu lihat ini harganya mungkin kalau di 6 tahun yang lalu mungkin harganya sekitar 50 dolar, 40 dolar, 30 dolar. Kayak gitu. Makanya dulu itu kalau kita udah pakai its domain dengan harga 1000 dolar itu udah mantep banget, itu udah langsung page 1, langsung ranking 1. Kalau sekarang lu pakai yang 4000 ini aja, kalau gua cek hasilnya itu sangat ini nggak masuk di akal, harganya juga lu nggak akan ke ranking. Karena itu kita perlu panduannya kan, guidingnya. Sebenarnya males juga sih ngomongin kayak gini karena ini seperti mematikan usaha ya. Terutama buat teman-teman makelar domain gitu. Tapi ente itu udah bertahun-tahun udah menikmatin gitu party-partian gitu, duitnya kenceng gitu, bagi-bagi gitu. Enggak, karena lu nggak bagi-bagi, udahlah kita kasih aja dia checklistnya. Supaya lu tahu nih, lu orang nih pada kerjanya emang disuruh nyari its domain, lu bisa menilai domain ini bagus apa enggak. Karena kan begini, banyak juga bos-bos atau sultan-sultan itu nggak ngerti yang its domain bagus tuh kayak gimana, mereka nggak ngerti. Dia kadang-kadang suruh anak buahnya gua nggak ngerti tuh yang dibilang its domain bagus mana. Akhirnya apa ya? Akhirnya dia pergi sewa konsultan kan, sewa konsultan SEO untuk nanya-nanya ini its domainnya bagus nggak. Gue udah berkali-kali ditanya soal kayak gini, banyak banget yang nanya-nanya kayak gini. Bang, ini its domainnya bagus nggak? Bang, ini its domainnya bagus nggak? Gue kadang nggak mau jawab sih, gue diemin aja. Karena dia nggak ngasih dia nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih gue duit gitu. Nah karena itu hari ini gue rilis aja ini checklistnya buat lu nilai sendiri, terutama buat lu yang lagi pada kerja, yang emang disuruh untuk ngerjain ini, untuk nyari its domain. Ini saatnya buat lu untuk biar lu jadi ada kesayangan dari bos lu. Cie. Iya, karena lu bisa nilai, ini domain jelek. Karena dulu kerjaan gue dulu kayak gitu. Ini domain jelek, nggak dibeli sama dia. Domain ini bagus, beli. Enak tuh kalau jadi konsultan kayak gitu. Udah gitu kan dibayarnya lumayan mahal ya. Lu bayangin ya, yang namanya makelar its domain, dia ngambil keuntungan itu, dia kan yang biasa ngebidding kan, dia ngambil keuntungan tuh 5-7%. Jadi kalau misalnya kayak gini harga dia beli, misalnya ada sultan beli harganya
di sekitar 60.000 US dollar deh. Ini 60.000 kan. Lu bayangin deh 5-7% itu harganya berapa dia dapat. Iya, gede. Nah, lu bisa bayangin kalau lu sebagai seorang konsultan ya, lu yang konsultan, lu yang nembusin harga 62 US dollar ini, kira-kira lu dikasih berapa duit? Iya, motor PCX lah sampai di rumah. Iya, profesi yang mantep kan? Nah, sekarang gini, kita langsung ke ini dia. Langsung aja ya, nanti setelah habis video ini nanti gua share ke mana itu, ke community buat lu pakai. Tapi ini yang versi dikitnya ya. Yang versi panjangnya kalau biasanya yang kursus di gua tuh versi panjangnya kayak gini nih. Ini versi panjangnya nih. Ini berbayar lah itu. Kita mau nggak ngomongin soal berbayar ya. Kita ngomongin yang gratisan. Nah itu kan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 5, dibagi 6. Dibagi 6 topik khusus yang harus lu nilai kalau pada saat lu lagi pengen beli Edge domain. Dilihat dari bagian pertama itu topical konsistensinya. Sebenarnya di video yang kemarin udah gue ngomong juga kan. Tapi kali ini kan gue ngomongin soal checklistnya. Checklist yang kemarin kan gue ngomongin topical konsistensi, tapi gue nggak jelasin kan poin-poinnya apa aja. Nah ini di bawahnya. Jadi misalnya gue ngambil, anggaplah gue jual domain gue indrake.ewr kayak gini-gini. Kalau kita cek aja langsung di sini kali ya, biar kelihatan bagus. Misalnya harga yang masih masuk akal di sini mana nih? Ini WPL, ini Wikipedia ya, Wikipedia backlink. Ini dia jumlahnya 1100. Coba kita coba yang ini aja nih. Langsung aja ya kita copy. Kita masukin ke sini. Langsung ganti aja. Kayak gitu. Oke. Yang pertama di bagian topical konsistensi kan tulisannya ini tema domain konsisten sejak awal. Cek pakai ini Wayback Machine. Nah kadang-kadang orang tuh malas tuh buka Wayback Machine. Kok malas? Karena suka lemot kan. Bang mau nanya kalau apa ini, kalau SEO lebih enak nyambung ke IT atau gimana? SEO mah nggak ada urusannya sama IT om. SEO ya SEO. Oke, kita langsung aja tema domain konsisten sejak awal. Bisa di ini. Nah ini gua kemarin ngecek lagi Smart Material, udah muncul lagi dia. Langsung aja Wayback Tools, klik aja. Bla 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 Smart Materialnya. Main keyword bla 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 bla. Coba kita taruh sini. Apa ini? Search. Weird. Kalau si Smartial udah bilang weird, sebenarnya lu nggak perlu ngecek ke arsip sih. Udah lu percayain aja tuh apa yang kata si Smartial ini. Dia bilang weird nih, aneh kata dia itu. Kita cek aja di sini. Oke, kalau mau nanya ya. Pertanyaannya nggak terlalu banyak kok. Materinya nggak terlalu banyak. Gua nggak ngerti ya. YouTube hampir semua YouTube-nya orang-orang SEO tuh pada rontok semua ya view-nya. Gue nggak ngerti kenapa ya, ada apa, what's going on. Maksudnya enak dipaduin sama IT atau digital marketing. Kalau SEO sekarang masuknya larinya ke ini, digital marketing ya. Lu bisa lihat ini, wow, dari tahun 2002, panjang sekali. Pertanyaan tadi apa? Tema domain konsisten sejak awal. Kita berarti cek di bagian awalnya aja. 2002 kan dia pertama kali muncul. Nah ini warna biru. Oke, kita lihat dia tentang apa nih. Kenapa lo Om Wahyu dipecat lagi lo? Halo Om Zek. Kalau SEO masuknya ke digital marketing Om. IT tuh dia nggak ada urusannya. IT tuh urusannya dengan developer team gitu. Anak-anak IT tuh nggak mau ngurusin SEO. Menurut mereka tuh SEO tuh anak kecil, anak tempo hari, nggak penting. Kalau levelnya tuh di bawah dia tuh. Ya iyalah, karena untuk SEO nggak perlu orang belajar kan. Nggak ada kampusnya. Kalau IT kan ada kampusnya. Nah bisa lu lihat ini tentang perang kan.
Perang Dunia Kedua nih, bisa lo lihat. Berarti ini tentang sejarah. Sekarang kita coba cek di bagian misalnya tahun yang paling ramai nih apa nih. Kita coba cek tahun berapa ini. Kita cek aja. Dia masih ada 712 capture atau disimpan di Wayback Machine. Kita cek aja. Lambat. Balikin aja ke sini. Kita cek tahun 2015 deh. Ini nih 2016. Kita cek 2016. Come on man. Oke. Kita cek. Ini harus dilakukan. Wah, kok begitu ya? Kok gue baru tahu? Iya, lo harus ngelakuin ini. Apalagi kalau lo sebagai seorang konsultan, kan lo diminta pendapatnya bagaimana ini. Ini ads domainnya bagus apa nggak, hati-hati ya. Karena kalau lo salah ngasih opini, terus dia beli, terus dia gagal, lo bisa stres lo. Kalau misalnya dibayar 30 juta kan untuk nilai ini, ini bagus atau enggak gitu. Terus lo kasih nilai, misalnya lo salah gitu, salah nilai gitu, terus dia beli gitu, misalnya harganya sampai 100 juta gitu. Terus begitu dia ngidupin itu ads domain ternyata gagal, nggak ke ranking. Itu yang stres bukan cuma nanya bos lu, bukan cuma supervisornya, tapi lu juga sebagai konsultan bisa stres lo. Makanya itu banyak banget konsultan SEO yang ngurusin ngomongin soal SEO domain ini kabur, nggak muncul lagi, banyak banget. Kayak gue kalau ditanya kayak gini, gue nggak mau. Gue paling ngomong gini, gue ajarin aja lu cara nilainya, lu nilai sendiri. Oke, karena gue nggak pengen ikut-ikutan pusing. Lu aja yang pusing, gak usah bawa kayak gue. Gitu. Nah ini di tahun 2016 dia masih konsisten ya, masih ngomongin soal Perang Dunia Kedua. Oke, nggak apa-apa, kita coba cek di. Yang paling benar tuh harus dicek tiap tahun sih sebenarnya. Kalau lu dibayar, lu cek tiap tahun ya. Ini di tahun 2002 sampai 2003 nih, dicek semuanya ini tahun demi tahun. Capek bang, kan lu dibayar mahal, jadi jangan ngomong capek ya. Ini 2024 misalnya, kayak ini udah mulai nggak aktif di sini. Kita coba cek apakah masih sama. Kayak gitu aja sih cara ngeceknya, gampang banget. Oke. Coba kita cek, kita tungguin ya. Enggak bang, cuma nanya aja soalnya mau belajar lebih. Ya belajarlah IT lah, hey. Kemarin ditawarin sama mentor bang ke perusahaan SEO agensi Malang, warnanya biru. Apa tuh? Kalau gajinya oke, gas aja om. Nah ini hitam nih, terjadi perubahan dia nih. Kita nggak tahu ada perubahannya apa. Tahun 2025 coba kita cek. Ada lagi nggak? Kalau saran gue sih boleh aja ke search agent atau perusahaan SEO agensi kayak gitu, asal pembayarannya oke. Kalau nggak oke, mendingan lu masuk company aja, perusahaan. Lu cari perusahaan yang emang ngurusin websitenya untuk company profile. Kalau company profile enak, lu nggak perlu ngobrol ranking. Yang paling lu kerjakan itu cuma isi konten doang. Hai. Satu kopi dari Dodik. Pesan, Om Klo buka web kursus enaknya peke.com apa.education. Edukasi om. Tuh, lo perhatikan ya, responnya 302 tuh. Itu jangan-jangan sudah di redirect. Kalau di redirect jangan dibeli ya. Oke. Kita stop dulu bagian soal itunya, kita balik lagi ke sini, kita isi dulu kan. Berarti untuk soal tema dia nggak ada masalah nih. Fine, good, tinggal checklist aja. Centang. Udah ada poinnya keluar kan? Oke, alright. Keren banget. Terus poin keduanya, tidak pernah jadi situs spam. Situs spam itu bisa lu lihat kalau terlalu kecil lu ngomongnya. Nanti gua gedein tentang adult, PBN segala macam, bla bla bla, gambling segala macam. Kalau dia nggak pernah ada kayak isinya kayak gitu, sepanjang tadi kita lihat di sini, dia fine aja. Oke, berarti kita centang lagi. Oke. Centang. Karena gini, sekarang tuh banyak banget ya domain-domain yang dijual, apalagi terutama di sini di expired domain. Di sini pokoknya lu kalau lihat dia tuh backlinknya pada gede-gede banget, itu ternyata banyak kan bekas PBN dan web judi, gambling, banyak banget.
banyak banget. Jadi hati-hati. Jadi kalau lu nggak punya alat, misalnya Ahref, Semrush, Majestic, lu nggak punya, dan lu juga nggak ngerti bagaimana caranya untuk ngecek atau punya checklist, yang ada lu buang-buang duit. Oke, pasti lu kena omel bos lu. Mirror suara lu bang, masa mirror? Yang bener om, cobalah. Mirror kayak gimana tuh om? Kita balik lagi. Poinnya ada berapa? Udah 3 ya. Anchor text lama masih relevan dengan needs. Berarti sekarang kita cek bagian ini ya, ke bagian anchor textnya. Ngomongin soal bagian anchor text, berarti mau nggak mau gue harus pindahin ke display. Ini kita tutup, kita kesini dulu. Kelihatan nggak? Ini dia, kita coba bagian anchornya, kelihatan nggak guys? Gue udah masuk Ahref nih. Di lu muncul Ahref nggak? Enggak. Masa? Muncul kan? Ente mah. Nah kita lihat di bagian Ahrefnya, di bagian anchornya, oke, dia nggak ada masalah. Ini yang pertama, brand, jumlahnya 162, oke, it's good, fine, nice, good job. Terus yang di bawahnya ini isinya apa ini? Naked URL, empty anchor. Empty anchor ini biasanya backlink yang dilakukan di forum. Oke, ini oke, dia nggak ada masalah. Kalau kita cek di bagian ini, di bagian apa ini sih? Di bagian anchor text-nya sesuai, isinya tentang WW2 alias Perang Dunia Kedua, terutama untuk masalah kendaraannya. Bla 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 bla, very nice. Bisa lo lihat sini, partner with favor. Yang lo perlu cari di sini tuh sebenarnya dulu udah pernah gue ngomongin ya, anchor yang menggunakan huruf-huruf nggak jelas, huruf-huruf yang nah itu, terus misalnya huruf Arab segala macem. Dulu itu kalau kita cari Edge domain tuh banyak banget ini backlink atau anchor farmasi dulu ya, karena kalau sesama kompetitor tuh kalau ketemu tuh mereka saling ngirim redirect 301 berisi web farmasi. Itu gunanya buat apa? Buat ngerontokin buat ngerontokin website orang. Dia redirectin yang farmasi, dia redirectin yang download, web download, dia redirectin juga web tentang film. Ini kan semua yang dibenci sama Google nih. Kalau nyangkut di lu itu bisa rontok ranking lo. Dulu ya, gue nggak tahu, kalau sekarang gue udah nggak terlalu memperhatikan karena sibuk ngajar. Nah ini kalau kita lihat dari secara anchor, fine, nggak ada masalah. Kita balik lagi, good. Kalau begitu kita centang, poin didapat. Terus yang berikutnya, tidak ada perubahan topik ekstrim, misalnya dari tekno ke wisata. Nah tadi kita udah cek nih dari awal sampai terakhir ini, dia nggak ada masalah. Tapi ini ini apa nih? Oh ini redirect nih. Ini dia redirectnya di ini kebiasaannya. Ini kebiasaan ini redirect ini parkingnya model kayak gini. Gua nggak suka nih model kayak gini nih. Not good itu. Tapi sudahlah, dia cuma di parking itu. Nanti kita cek lagi. Oke, berarti dia tidak ada perubahan ekstrim. Berarti dia tetap niche-nya masih stabil di tentang WW Perang Dunia Kedua. Centang. Dia dapat poin 5. Di bagian kategori domainnya udah berubah belum? Masih dihindarin. Kalau cuma dapat total poinnya cuma dapat 5, domain ini nggak layak dibeli. Nih, kategori domainnya nggak layak. Ada katanya dihindarin. Oke, sekarang kita langsung ke bagian backlink velocity-nya. Pertumbuhan backlink alami dan stabil. Kita sekarang tinggal cek ke bagian backlink-nya. Balik lagi kita ke tadi tuh, ke sini nih. Overview. Berarti harus punya ini ya? Ya emang harus punya. Bisa nggak sih gue ngecek edge domain tapi tanpa menggunakan Ahref kayak gini? Nggak bisa.
Kan lu dibayar mahal, masa lu pakai alat gratisan? Ya kecuali kalau lu nggak dibayar ya. Kalau lu nggak dibayar ya, lu kasih aja sesuai kualitas gitu. Wah, gua nggak ada alat RF. Nah kalau gua dulu kayak gitu tuh, ada tuh Sultan gitu, bang periksain gue dong domain gue nih bener nggak atau nggak. Gua nggak punya RF, lu gue beliin bang. Dia beliin gue, kampret. Ya sama saja seperti yang gue di depan ini sekarang ini, kan nggak mungkin gue beli ini. Ini kok bisa pakai bang? Ya, seperti gue bilang, lu mau gue nilai ini domainnya bagus apa enggak? Gue nggak punya alat, gue sediain alatnya bang, lu cek aja kayak gitu tuh. Jadi mutualan, sama-sama enak lah, lu enak gue enak gitu. Enak kan? Enak. Karena kalau beli sendiri harganya 129 US dollar dan harganya wow banget. Kita balik lagi ke tadi ke soal apa? Lupa gue, anak kampret. Pertumbuhan backlink alamin dan stabil. Stabilnya tuh kayak gimana? Ini gampang aja, lu bisa lihat dari ininya. Dari sini nih. Nih. Ini kan referring domain nih, backlink kan. Ini aja lu lihat yang warna biru ini. Lu uncheck aja tuh yang lain-lainnya. Kok begini sih? Kampret. Performance. Nih, lu ini uncheck aja nih. Organic trafficnya uncheck, organic traffic uncheck, URL-nya uncheck. Ini uncheck. Ini kan dari tahun 2016 nih, kelihatan nih pertumbuhannya. Stabil nggak? Ini backlink dia. Oke. Nah, ini lu perhatikan, di sebenarnya tahun 2016, 2018, 2019 stabil sebenarnya. Yang nggak stabil nih di ujung-ujung ini tahun 2025 ini. Nah, gue tuh nggak suka nih kayak gini, nih ada poinnya nanti. Kalau tiba-tiba mendadak naik, kalau gue pasti gue skip, nggak akan gue beli nih. Nah, tapi kalau gue misalnya kita anggap ya yang tahun 2025 dia nggak naik kayak gini nih, rata kayak gini nih. Nah ini sebenarnya bagus nih, stabil. Karena dia stabil, udah bisa nih kasih dia poin, centang. Tambah 2 tuh poinnya jadi 7 kan. Terus tidak ada lonjakan tajam dari backlink spam. Nah ini yang gue bilang tadi, gue nggak suka nih. Biasanya kalau ada kayak gini gue nggak akan beli nih. Yang ini gue maksudnya nih. Ini dia lonjakan tajam ini. Dari 29 April 2025. Dia nggak bisa, kita kalau kayak gini kan enak nih. Dari sini udah ketahuan nih. Oh tapi itu kan dia ada traffic segala macam. Enggak om. Mungkin trafficnya dulu. Tapi kalau sekarang dia nggak traffic, tapi kok malah main spam, main backlink. Kita lihat aja nih bagian organic traffic, lihat aja. Trafficnya adanya di mana? Di tahun 2016 kan? Di tahun 2025 nggak ada traffic dia. Kok tapi backlink yang naik? Nah itu loh. Pasti lu bilang, oh ini dulu nih. Misalnya anggap tahun 2016 dia trafficnya misalnya sampai 100.000 nih bang. Iya, itu kan 2016. Itu algoritma yang terjadi tahun 2016 itu apa? Kan beda sama sekarang. Sekarang lu perhatiin, ini dia ujuk-ujuk naik nih, nyepam backlink nih. Berarti jangan dikasih poin nih. Tidak ada lonjakan, dia lonjak, itu dia spike. Backlinknya spike, lonjakannya terlalu tajam. Gue dari situ aja biasanya udah ngasih poin, gak usah dibeli. Skip, cari yang lain. Kalau gue, kalau udah hafal ini semuanya, udah terlalu sering ketemu, lu udah hafal kelakuannya ini bakal kayak begini nih. Domainnya kalau gue tetap beli, lu nggak perlu ngecek yang lain, langsung aja skip. Oke, berarti kita nggak kasih nomor nih, kita nggak kasih poin nih. Padahal kan sayang amat, ini poinnya berapa nih? Nah, kita udah nggak usah kasih poin. Terus mayoritas backlink masih aktif. Masih aktif. Nah ini salah satu pekerjaan yang paling nyebelin. Ngecek backlink dia itu aktif. Berarti di sini bagiannya ada 470 kan. Maksudnya echo ya. Oke. Oh. Sorry. Itu volume echo-nya. Jadi ini ada yang habis karaokean nih pakai mic gue nih, oncom nih. Jadi echo. Nah ini nih, tinggal dicek aja backlinknya. Tadi perintahnya apa?
mayoritas backlink masih aktif. Nah, lu cek tuh satu-satu. Yang bisa paling kita cek itu ininya aja, DR-nya paling tinggi. Masih aktif apa enggak? Kan kita ngomongin soal ini kan, soal backlink yang di apa ini? Backlink edge domain kan biasanya itu kan di parking. Nah, kalau expired domain pasti nih banyak yang ini mati. Kok mati? Ya karena kan dia jadinya broken link. Kalau expired ya. Kalau edge domain enggak, bisa lu cek dulu nih. Nah, terutama di bagian yang paling gede, domain authority-nya paling gede itu yang lu cekin. Yang paling utama lu cekin yang itu, domain authority paling gede. Kalau nggak gede-gede udah biarin aja. Terutama yang gratisan ini kan di depan nih Weebly nih. Masih hidup nggak? Masih hidup. Sekarang tinggal cari nih backlinknya. Bla 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 bla. Direct 301 itu tinggal cari aja nih Fonti Esterne. Cek nih masih ada nggak? Kadang ininya masih ada nih hidup, tapi backlinknya nggak hidup. Kita pastikan aja Ctrl Port Esterne. Coba lihat ada nggak? Ada yang mana dia? Oh ini. Oh very nice. Nih kita klik. Oke. Backlink yang masih hidup. Kalau masih hidup kasih poin lah. Lu lakukan pengecekan ya. Misalnya backlink dia yang dari DA-nya 90, 80, 70 lu cek. Cek satu-satu. Capek bang. Kan lu dibayar mahal. Dibayar mahal boy. Emang kerjaan lu. Cek aja. Kan nanti kau kasih report ini kan ke bos lu kan. Buat dia lihat beli atau enggak. Kita link growth stabil per tahun, cek RF. Yang tadi per tahun. Tadi kan udah lu lihat tuh. Ini kita balik aja lagi ke ini overview. Ini tahun 2018 segini nih. Oke, November 2018 lah. Ini 2016. Lu bisa lihat itu referring domain 74 katan nggak? Kalau di RF itu kelihatan tuh ada nilainya tuh. Oke, ini naik bisa 75 2016 70. Dia sekitar 70-an referring domainnya. Bla 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 bla. Kita coba 2017 itu dia di 85. Oke. 2018 dia di 86. Stabil nih. 2019 ya sebenarnya stabil lah kan, kalau dari kurvanya stabil nih. Untuk menghemat waktu kita langsung aja cek link growth-nya. Oke. Sebenarnya kalau satu lagi nih masih banyak nih, banyak banget harus lu cek tuh. Itu buat yang kursus ya. Oke. Terus residual index, domain masih punya cache index selama di Google. Iya, kalau yang namanya edge domain dia harus ada di sini ya. Di sini, kalau dia nggak ada di sini, itu berarti expired domain. Tinggal klik aja nih, copy ke sini, site .2 aja, paste. Masih ada kan? Oke, langsung aja to the point, kasih. Poinnya udah 11 tuh. Nama domain muncul di hasil pencarian lama. Oke, nama domain ya kan. Delete yang site-nya. Masih muncul nggak? Masih, alright. Langsung centang. Submit ulang cepet terindeks di GSC. Nah ini salah gue, bingung deh. Kenapa kalau lu nggak pernah mau ngecek gitu? Ini kan namanya, terutama kalau lu beli di makelar ya, makelar domain. Kalau lu beli di makelar domain itu sebenarnya ada di tangan dia. Oke? Karena ada di tangan dia pasti bisa masuk ke Google Webmaster-nya, pasti dibuatin Google Webmaster-nya. Kalau dia sudah ada di Google Webmaster-nya, lu kan bisa di-invite. Sebagai pembeli bisa di-invite ke Google Webmaster-nya dia. Ini yang nggak pernah lu lakukan kan? Itu sebenarnya kebodohan lu tuh. Makanya lu kehajar dengan harga-harga segini. Oke? Padahal lu minta, tolong invite email gue masuk ke GSC-nya, gue mau cek. Karena di situ ada kan manual kan. Ada manual. Apa sih itu?
Ini loh. Coba ya. Yang perlu lu cek itu kalau lu masuk ke GSC-nya, tanpa lu harus bikin ini bla bla bla, kan di sini nih yang paling penting nih. Tindakan manual keamanan. Ini kan yang perlu cek nih, tindakan manualnya harus warna hijau. Karena kalau di sini warna merah, itu artinya spam murni kan. Berarti domain itu ada masalah. Nah, itu banyak banget itu. Domain-domain yang kayak gitu. Ada nggak yang kena? Gue pernah kena. Dapat warna merah. Nah, di bagian terus masalah keamanan juga harus warna hijau. Perfect tuh. Lo harus bisa ngakses yang namanya Google Webmasternya dia. Kalau dia bilang, gue nggak bisa, nggak mungkin. Kan domainnya udah di tangan lu, kan lu makelar ya. Gue nggak suruh ngebidding kan. Kalau ngebidding juga, kita tanya aja sama si ownernya harusnya sih. Kalau misalnya kayak di GoDaddy gitu kan sebenarnya ada tuh. Kan ada orang ketiganya kan, ada middleman ya kan yang bisa lu tanya. Tolong tanyain GSC-nya. Seberapa cepat indexingnya. Bisa dicek dari sini. Oke, di bagian ini performa kayak inspeksi URL kayak bla 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 kayak sekilas kayak apa kayak lu cek aja di sini bagian penyusunan indexing, lihat laporan lengkapnya bla 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 di sini bisa lu lihat. Oke. Bla 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 bla. Kalau habis itu nanti juga lu cek di sini di bagian setelannya. Lu cek di sini bagian ini nih. Statistik, di sini nih. Statistik perayapannya, buka laporannya aja lu klik. Nah ini. Total permintaan crawlingnya 617. Total ukuran downloadnya 18,6 juta. Waktu responnya 594. Ini maksudnya apa? Nggak ngerti? Kayaknya kursus. Ini basic. Sini, come here. Come to daddy, alright? Alright. Kayak gini nggak perlu gue jelasin ya, basic. Lo harus ngerti ini. Oke, 200, tidak ditemukan. Ini 404, berarti ada broken link di domain ini. Dipindahkan secara permanen. Nah, ini gue nggak suka nih. Apa nih 301 nih, di situ. Nah, biasanya kalau penjual tuh nggak mau lu ngakses kayak gininya supaya lu nggak bisa lihat kayak gini, padahal harus lu lihat karena ini kan ngomongin soal harga kan. Kadang-kadang harganya juga seharga mobil baru atau motor baru. Lu minta dong akses, gue minta akses ke Google Webmasternya. Kalau dia nggak ngasih lu akses kayak gitu, udah skip aja. Lu pembeli, lu rajanya, lu nggak mau ngasih lihat. Udah, kali gitu gua nggak jadi beli. Gue cari orang yang mau jual dengan jujur, mau ngasih lihat ini, mau ngasih lihat Google Webmasternya. Kenapa? Indexing itu penting untuk edge domain. Kalau dia ada bermasalah di indexing, begitu lu beli, dia nggak bisa ke indeks, sama aja bohong. Kadang-kadang baru ke indeks 3 bulan kemudian, atau 6 bulan kemudian. Ada, apalagi di era sekarang, ya kan? Yang fresh domain aja susah ke indeks. Lama banget. Dan jangan sampai edge domain yang harganya mahal juga ngalamin sama seperti fresh domain. Artinya edge domain dia masuk di sandbox. Sandboxnya Google, lu harus keluar dari sana. Nah, untuk keluar dari sandboxnya Google, lu harus main di konten. Kekonyolannya para sultan-sultan itu atau bos-bos lu itu, dia kan maunya cepet-cepet aja tuh, sementara domainnya lagi ada di statusnya ada di sandbox. Dia pengen lu tetap ke ranking, akhirnya lu main backlink segala macam, yang ada domain lu makin hancur. Makanya jangankan lu untuk ke indeks, lu untuk nge-ranking di keyword brand aja nggak muncul-muncul. Padahal lu udah pakai S-domain, ya karena S-domain lu bermasalah, nggak dicek karena dia ada masalah di soal indexing. Indexing tuh penting banget, nyawanya lo. Kenapa? Gue dulu tuh ya, lu boleh percaya nggak percaya ya, dulu tuh kalau orang pada beli edge domain tuh hari ini beli, baru hari ini juga langsung kita redirect di 01 misalnya kayak gitu, domain yang lama ke domain yang baru dalam hitungan menit loh, 1, 2, 3, 4, 5 udah langsung ke indeks, boom. Perfecto, mantap ya kan. Kalau sekarang susah hati-hati ya, itu harus diperhatikan. Berarti di poin sini kita cek apanya nih, anggap aja soal indexingnya ada bermasalah, gue nggak dikasih akses untuk ke GSC nya, berarti gue kasih poin nih,
Total poinnya ini masih 13 nih. Statusnya masih dihindarin, artinya jangan dibeli. Keren kan? Keren banget lu kampret. Kelihatan pro kan? Pasti lu minat kan, lu pengen ambil ini kan? Iya, biar lu kelihatan keren di mata bos lu kan? Oncom. Sekarang bagian anchor. 70%-nya itu anchor text natural. Kita balik lagi tadi ke Aref, gampang banget. Cek di sini bagian anchor. Ini gue kasih bagian sedikit ya. Dari sini udah kelihatan nih. Brandnya 162, yang lainnya di bawah. Wah, udah berarti perfect. Langsung aja lu centang. Perfecto. Gak perlu gua ngitung-ngitung 70%. Itu aja udah 162 versus 4. Jauh banget. Udah langsung aja centang. Ting. Dapat poin 2. Terus tidak ada anchor spam. Dari tadi kita lihat situ tuh. Tadi Kondo bilang tuh. Yang lu hindarin tuh selain memang gambling, terus farmasi, terus bagian finance, termasuk juga crypto, download, MP3, terus yang movie. Kalau di situ ada anchor tentang itu, jangan dikasih nilai. Karena tadi dia bersih, nggak ada apa-apa, centang. Oke. Next, anchor relevan dengan niche target. Ya, misalnya lu mau, tadi kan kita lihat dia niche-nya tentang sejarah kan, history. Anggaplah gue niche gue tentang pendidikan, seperti si Om Dodik di atas tadi itu tentang pendidikan kan. Ada sangkut pautnya nggak? Ada. Sejarah dengan pendidikan masuk dong, relevan dong, bisa banget, centang. Poinnya 5. Terus yang di bagian echo ada backlink lama dari media besar, harus. Ini harganya kan udah gila nih ya, 4.900 nih harganya. Kalau dia nggak punya backlink misalnya Wikipedia, dia nggak punya backlink portal berita, dia nggak punya backlink backlink kampus, nggak punya nih, skip aja. Kalau dia nggak punya nih, kita cek aja nih, balik lagi ke Aref, kita cek di bagian referring domain, dia harus punya. Kalau dia nggak punya, ini nih, Weebly, Ixof, rank your site, save blocks, apa sih kampret, bla bla bla, nggak ada nilainya bagus-bagus, tapi harganya lu 4.000, kan oncom banget nih yang jualnya kan. Bener nggak ada backlink wikinya, nggak ada sih wiki yang nggak jelas gitu, terus nggak ada juga backlink portal beritanya, dilihat sampai ke bawah nih, nggak ada sama sekali. Terus juga kampus juga nggak ada, government juga nggak ada. Kampus, government, terus portal berita, ini tiga jenis backlink, atau sama Wikipedia ini 4 jenis backlink yang whitelist domain yang Google. Wajib sebenarnya ada untuk di domain-domain yang udah gede. Domain-domain yang harganya mahal tuh wajib ada, karena ini kan berbayar nih. Termasuk Wikipedia juga, lu kalau mau bikin backlink sana, kalau nggak berbayar, lu kena delete terus kan. Berbayar semua ini. Hitungannya dari 4 ini aja, lu bisa harga di 2000-an lah kalau sekarang ya. Kalau pakai press release lu ikutan haro itu harganya lumayan, bisa sampai 2.000, 3.000, lumayan mahal sih. Jadi kita harus ada tuh sesuai. Jadi harganya sesuai. Ini harganya nggak sesuai nih, artinya berarti kita nggak dicek ini backlink yang lamanya. Terus tidak semua high DR links berasal dari satu sumber tunggal. Ya, artinya di domain sini nih, yang HDR-nya ini tidak berasal dari domain dari hosting yang sama. Ya beda lah. Ada yang hosting yang sama, ada banyak. Contohnya, misalnya gue bikin backlink di NetTV. NetTV kan ada NetTV A, B, C, D, gue bikin kan subdomain kan. Misalnya Indra, nettv.com, bla bla bla. Terus Indra K, nettv.com, kayak gitu. Nah itu kan satu kan jadinya. Jangan sampai kayak terjadi seperti itu. Nah kalau ini kan dia bebas nih, dia berbeda-beda nih di domain high DR-nya nih. Satu lagi, ini harus punya 2 alat cek ya. Karena di sini nggak muncul, biasanya domain-domain backlink bagusnya itu bisa muncul di Moz. Kalau nggak kita cek juga dipakai Semrush, muncul di sana. Karena alatnya cuma satu, ya berarti cuma kita bisa lihat seperti itu.
Berarti kita langsung centang. Alright. Terus authority lama masih relevan secara tematik? Masih. Kita ngomongin soal tadi itu pendidikan bla 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 dan sejarah masih. Terus clean rebuild-nya, struktur lama bisa direkonstruksi, URL jelas. Nah ini di era yang sekarang ya, jadi kalau lu beli Edge domain tuh lu harus ngehidupin top page-nya dulu sebenarnya. Apa itu? Gue jawab dulu ya. Om bahas hosting gratis di Infinity Free dong. Kayaknya udah dulu deh Tom. Disaranin ke agensi CM Labs bang. Wow, gue baru dengar tuh. Gajinya aja Om, kalau gajinya di atas rata-rata emang gas aja Om Mahyu. Om saya sudah di Savo toxic backlink tapi setelah 3 hari masih ada toxic backlink di GSC. Apa di Savo saya salah? Enggak, kalau di Savo itu dia random. Caranya Google tuh misalnya lu di Savo sekarang, belum tentu besok tuh udah dihilangin sama Google. Enggak, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 9 bulan. Nah biasanya kita tuh kalau udah malas kayak gitu, kita ngakalinnya biarin aja tetap backlink toksiknya, nanti kita tambahin dengan backlink yang berkualitas, kita masukin. Kayak gitu caranya, tips dan triknya. Kalau masih nggak ngerti, lu boleh kursus ya. Pertanyaan berikutnya, Om kalau jualan jasa lebih bagus di website sendiri atau dari sosmed? Dua-duanya Om. Struktur lama direkonstruksi ulang. Alright, harusnya di sini sih kalau mau bicara paling gampang tuh bisa ngecek di sini. Karena dia nggak muncul di sini, berarti lo harus ngecek di sini wayback. Kita cek aja di sini struktur lamanya. Lo harus bisa cari di bagian top page-nya sih sebenarnya. Nah itu bisa munculnya gimana? Kan udah Edge domain munculnya di bagian sini nih. Ketika lo aktifkan itu, nih insight ya. Hanya orang-orang yang udah kenyang pengalaman aja yang ngerti itu. Mahal nih. Yang nonton berapa? 19 orang. Berarti 19 orang aja yang ngerti. Kayak gini nih. Yang perlu lo perhatikan itu di bagian setelan mana pelayapan, statistik pelayapan, buka sini nih. Inspeksi URL, performa, halaman, klik halaman. Di bagian sini. Oke, kalau lu biasa baru beli Edge domain dan lu baru indeks atau baru dihidupin di sini nih, di crawl saat ini tidak diindeks. Oke, kalau nggak di sini ditemukan saat ini tidak diindeks. Oke, itu biasanya muncul artikel-artikel link lamanya dia, artikel-artikel top linknya. Contohnya, ini kan nggak nyata ya, kita coba lihat di sini ada nggak? Gue udah delete lagi karena kampret. Jadi bisa muncul di sini link-link lamanya. Nah, link-link itu yang bisa lu hidupin. Oke, ditemukan saat ini tidak diindeks. Kalau lu aktifin Edge domain lu. Gak ada yang tahu itu. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuman yang tahu tuh cuman tempat sini di blog tips di sini. Link-link lamanya suka muncul. Ada 2 tadi. Kalau bukan di sini, di crawling tapi tidak ini. Tadi satu lagi apa tuh? Pokoknya di antara 2 ini lu cek ya. Ditemukan saat ini tidak diindeks. Kalau nggak di crawl saat ini tidak diindeks. 2 ini pasti ada link lamanya muncul. Kalau itu domain tuh. Oke? Mahal. Nah, dari situ lu bisa cek. Oke, murah mana Google Ads sama apa nih? Sama manual SEO berbayar kayak gini. Ya kalau soal murah sih pasti murahan ini ya. Murahan SEO kayak begini. Tapi kalau cepat ya cepatan itu kan Google Ads.
Ya, lu cepat cuma muncul di iklan doang kan. Nanti kalau lu udah gak ada duit, iklan, lu udah gak pakai iklan, rankingnya lenyap tuh. Tapi kalau lu pakai SEO dan lu ke ranking di sana, selama-lamanya lu ke ranking di situ, Om. Selama-lamanya lu udah ranking di situ. Contohnya, udah 2 tahun nih, nggak perlu pakai Google Ads, nggak perlu pakai segala macam. Cuma untuk bikin di sini aja. Peng, 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 peng. Backlink 0. Traffic oke. Nih. Oke. Di bawahnya tuh lihat. Oke. Nah, itu perbedaannya antara SEO dengan Google Ads. Google Ads lu betul ada di atas di ranking 0 selama lu bayar. Begitu lu selesai bayar, lu hilang dari sini, Om. Nggak ada di sini. Bye bye. Tapi kalau SEO betul dia lama banget untuk ada di sini. Biayanya juga makan gede. Iya, tapi begitu dia udah ke ranking di situ, ini 2 tahun loh. Yang di bawahnya tuh gede-gede semua loh. Pemain-pemain gede. Nggak kegeser sama sekali. Alright baby. Kalau gue mainin dua-duanya aja. Gue ada duit nih, gue mainin Google Ads. Buat apa? Google Ads itu buat gue nyari leads, konversi. Oke. Karena kalau misalnya SEO kayak gini, bagian SEO gue ke ranking, ini untuk informasi, untuk transaksi dan segala macam. Nah kalau iklan, gue menuju target spesifik gue. Siapa yang gue mau target? Itu baru gue masukin iklan gue. Oke, jadi secara traffic, secara SEO gue dapat exposure-nya, dapat visitornya, bla bla bla. Tapi secara jualan, secara konversi gue dapat datanya dari iklan. Mahal sekali. Ini termasuk kursus digital marketing. 7 juta bayar sama gue, kampret. Lanjut ya. Jadi kemana? Struktur lama, berarti bisa kita rekonstruksi ulang. Kalau lu nggak lihat datanya tadi di bagian sini, dan lu nggak, oke, gue bisa lihat di sini datanya. Tapi kan gue nggak tahu ini dia top page-nya atau nggak. Biasanya top page-nya itu tadi gue bilang dia masih tersisa di crawling, di GSC-nya. Jadi kalau lu nggak bisa ngakses GSC, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kita centang nih. Alright. Tidak pernah kena manual penalti. Tadi kita udah cek kan manual penalti bla 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 bla, di mana tadi itu letaknya? Sini di bagian ini tindakan manual. Dia nggak ada masalah, dia perfect. Kasih nilai dong. Kita kasih nilai. Tidak ditemukan redirect 301 maupun 302 ke situs spam. Dia nggak ada. Centang. Hasilnya emas super SEO power. Bisa lu beli. Berarti domain ini oke lah untuk dibeli. Ini. Ding dong. Kalau misalnya ini nggak gue centang, ini gue nggak centang, hasilnya coba kita lihat apa masih bisa dibeli. Layak dibeli. Misalnya hasil penelitian gue, ini nggak bener ini juga gue centangin, bisa dibeli nggak? Bisa dibeli, tapi butuh audit tambahan. Right? Keren kan? Jadi lu kasih informasi ke bos lo. Oh itu berdasarkan poin hasil dari audit lu. Oh dia ternyata butuh, kalau mau dibeli harus diaudit ulang dulu nih, bener atau enggak. Tadi kita ngomongin soal itu ya, bagaimana cara menghidupkan Ads domain kan. Ads domain itu kalau udah lu beli nggak langsung dipakai sebenarnya, tapi dihidupkan dulu, terutama di bagian top page-nya. Dan di bagian dari backlink utamanya dia itu harus dihidupkan dulu, harus dicek. Oke, karena gini, kalau udah terlalu lama dia nggak dibeli, backlink-backlingnya misalnya dia lu ada situ backlingnya dari times.com, kalau nggak dari newyorktimes.com. Kalau lu cek di Ahrefs kok nggak hidup ya? Itu harus kan dihidupkan lagi kan? Bagaimana caranya? Lu tahu gua ada di mana kan? Oke, gampang ya. Ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita closing aja karena memang materinya nggak terlalu panjang, cukup di sini. Nah sambil nunggu di situ, kita share aja ini buat ke grup
salin, kita balikin ke sini, bla 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 bla, taruh di sini, pastekan. Oke, kita posting, nanti tinggal ambil. Cara pakainya kayak gimana? Caranya gampang banget. Ini misal ya, gua kan ambil salin link nih. Oke, gua buka di sini nih. Paste. Kan kayak gini nih. Kan nggak bisa diapa-apain nih, nggak bisa dicentang kan? Malu kan? Nggak bisa dicentang nih. Nah, caranya gampang banget, tinggal ke file, buat salinan, klik bla 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 bla, bla buat salinan. Yang lo lakukan di salinan ini. Nah, jadi deh tools buat lo cuma-cuma. Simple kan? Tuh. Oke, lo bisa melakukan. Jadi kayak seperti ini, bagaimana cara lo mencari sebuah edge domain bisa dinilai bagus atau enggak, minimal dari kayak gini. Sebenarnya emang harusnya lebih banyak lagi, tapi itu kan buat gue cari duit lah. Oke, sependek ini dengan 5 topik ini, 6 topik ini harusnya lu udah ngerti sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang masih belum ngerti kan dia, nah ini gue buat nyari duitnya di sini. Ini panjang ini, pakai SOP dan segala macam penjelasan, panjang banget ya. Bla 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 bla. Oke. Kalau ada mau nanya silakan nanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita closing aja. Ini udah lumayan, udah jam 8:30. Apa nih? Oh, mau tanya, kunjungan ke halaman yang tidak ditemukan, page not found, meningkat drastis, sepertinya sengaja mengunjungi halaman-halaman yang memang tidak ada. Ada solusinya, Om? Maksudnya gimana ini, Om? Oh, mau tanya kunjungan ke halaman yang tidak ditemukan, page not found, broken link, banyak kunjungan ke broken link. Mungkin link artikel ente pernah ke ranking, tapi udah lenyap sama ente, 404. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya kita redirect itu, Om. Tergantung ya Om pakai apa nih. Pakai WordPress. Tinggal diaktifkan 404-nya. Kalau di RankMate itu kan ada tuh untuk mengaktifkan 404. Jadi kalau ada traffic masuk ke halaman-halaman 404 yang broken link, dia langsung diarahkan ke halaman tersendiri. Nah, dulu tuh sering dimanfaatkan tuh halaman-halaman kayak gitu jadi hub page tuh. Nanti berisi tuh ada listing-listingnya itu. Halamannya apa, artikel ini dimasukin di situ tuh, biasanya di halaman 404 tuh. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai Blogspot, tinggal pakai script. Diarahkan ke 404 ke halaman 404. Nanti di halaman 404 itu bisa taruh banyak link, Om. Itu yang dibilang namanya hub page. Kayak gitu. Ada yang lagi yang mau bertanya? Bang, gue gak mau nanya bang. Kan sekarang gue tinggal nanya SEO. Gue tinggal nanya ke ChatGPT. Salah, kampret. ChatGPT itu ngeresume doang dari web-web yang gak jelas. SEO ini, ya betul. Dia ngambil, dikumpulin dari pendapat-pendapat website SEO. Dan lu tahu sendiri, website SEO yang ada ke ranking di Google, itu rata-rata yang mana? Rata-rata yang white kan, yang white hat. Dan yang white hat itu rata-rata itu bukan yang pada melakukan studi kasus. Jadi emang benar jawaban ChatGPT itu keren banget, tapi itu tidak berdasarkan hasil dari praktek. Oke, jadi hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah semua. Yang lu telan mentah-mentah itu hasil dari orang yang praktek. Oh, itu benar tuh, udah pernah dicobain gitu, kampret. Bang, ya gue juga pemakai AI, tapi gue pakai AI untuk bikin konten, oke? Bukan untuk gue belajar. Karena ya lebih pintar kita sih daripada ChatGPT-nya. Karena lu lihat deh, citation semua kan, yang di sini kursus SEO. Ya, perhatiin aja. Ini kan citation semua nih, ya kan? Benar nggak? Citation datang dari web-web yang ada di sini. Web yang dari sini nih, ini citationnya dari web yang ada di sini. Ini kan white semua. Berdasarkan hasil studi kasus enggak? Enggak. Bagaimana lo bisa dijamin apa yang dinyatakan di situ tuh benar-benar relevan? Kan Google sendiri aja bingung tahu. Algoritmanya tuh kalau lu mau tahu itu ada dua algoritma yang berbeda sebenarnya sekarang kalau lu mau lihat di sini. Maksudnya yang di sini, ini masih pakai SEO lama ini.
Nge-rankingnya nih. Tuh, si kampret ada di situ aja tuh. Ya gue login. Ya ini beda. Ini masih menggunakan algoritma yang lama. Nah kalau yang di sini, yang di AI ini algoritmanya beda sendiri nih. Beda, nggak sama main di bawah. Yang ini pakai tematik nih. Tematik. Kalau lu mau tahu bagaimana tematik, lu lihat video gue yang lama. Kalau nggak lu lihat di bagian hasil dari sidang pengadilan di Amerika, kan diungkapin apa isi yang dipakai di sini. Berbeda dua-duanya itu. Oke. Jadi kalau mau belajar SEO, belajar yang benar ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama ChatGPT. Oke. Penonton lama pada kemana ya Om? Pada stres, pada udah gak ngelanjutin ngeblogger kali Om. Iya, ngarapin AdSense dari blog sekarang kok kayaknya suram ya Om. Iya, gara-gara ini. Gara-gara ini nih. Ketutup pemain ini. Cara mainnya gampang. Kan kalau Om Sisi Gelap kemarin memperhatikan tuh, jangan main di keyword-keyword yang masuk ke dalam AI overview. Kebanyakan keyword-keyword informasi kan. Lu bermain di keyword-keyword yang masih jauh, datangnya jauh dari kerjaan AI. Kayak wisata gini aman. Terus transaksi aman. Terus commerce masih aman. Masih banyak kok. Masih banyak needs atau keyword-keyword yang masih belum masuk ke dalam AI. Caranya selalu dicek, selalu riset keyword. Berapa waktu yang lalu gue ngebagiin apa itu? Keyword datangnya dari web mana sih itu? Dari Shopee ya. Ada 3.000 keyword dan itu semuanya belum masuk ke AI overview dan itu semuanya punya traffic, punya volume gede-gede semua. Kenapa nggak dimanfaatin? Ini gue masih dapat dari Sarwana Srikandi ini, gue masih dapat traffic 50.000 loh. Siapa itu Om Sisi Gelap? Jadi kalau itu dia pakai AdSense, kalau ini gue, kalau gue pakai AdSense, Mamma mia, indah lesatos banget men. Cuma kenapa nggak lu pasangin AdSense? Ada yang ngerjain ya kampret, dibongkrik. Bocah-bocah gue pengen jitakin aja nih. Dulu gue pasangin iklan ini, gue pasangin ads. Sudahlah, gak usah diingat-ingat lagi. Oke? Apa nih? Tapi lu pribadi Om berebut masuk AI overview enggak? Ngapain? Kan gue udah bilang, gue tuh di sini cuma ngajar aja. Gue nggak minat masuk kayak gitu, berperang. Ini sampai sekarang gue masih nunggu ini. Kok masih belum ada yang nggak geser-geser gue di Sarwana. Sampai gue kan gak enak hati. Sampai nggak gue tambah-tambahin itu konten. Silakan aja. Oke, ada lagi? Enough? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Oke deh, kalau begitu gue cukupin live streaming gue sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out. Oke.